Pertanyaan awal serupa tapi tak sama, yaitu orang Kristen dan murid Kristus. Orang Kristen dan murid Kristus serupa tapi tak sama. Ini gambar dua bocah yang kembar siam, kepalanya nempel jadi satu. Mereka wataknya berbeda meskipun kembar, nempel lagi. Satunya ekstrovert, satunya introvert. Cita-citanya berbeda padahal kepalanya nempel. Maka umur 29 tahun mereka sepakat untuk pisah, dan operasi ditangani oleh 30 dokter ahli saraf, dilakukan di Singapura. Tapi dokter sudah mengevaluasi dan mengatakan ini pekerjaan yang sulit. Betul, operasi dilakukan, tapi salah satu Leden itu meninggal di meja operasi. Kembarannya 90 menit kemudian menyusul. Mereka memang pisah, tapi tidak bisa langgeng hidupnya. Serupa tapi tak sama. Mari kita dalami apa itu murid Kristus. Murid Kristus, istilah Yunani bagi murid di dalam Perjanjian Baru adalah matates, yang artinya lebih dari sekedar pelajar. Seorang murid adalah pengikut. Pemuritan dimulai ketika guru Yesus memanggil mereka dan mereka beralih untuk mengikuti Dia. Jadi murid Kristus adalah pengikut Kristus. Matius 9 ayat 9. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa membaca di teks-teks yang kita lihat, misalnya Lukas 14 ayat 33. Orang kalau mau menjadi pengikut Kristus harus melepaskan dirinya dari ikatan miliknya, karena yang utama adalah Kristus. Kita bisa membaca di Matius 16 ayat 24, dikatakan orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Jadi pengikut Kristus itu murid Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengikut Kristus tidak disebut Kristen pada mulanya. Gereja mula-mula menyebut diri dengan julukan murid atau orang saleh atau saudara. Itu sebutan untuk warga Kristen pada mulanya. Pertanyaan kedua, lalu Kristen itu dari mana? Julukan Kristen berarti milik Kristus, diciptakan orang di luar gereja untuk mengejek wong sing dadi kelompoke Kristus, lalu disebutlah Kristianos dari kata dasar Kristos di Kisah Rasul 26 ayat 28. Jadi Kristen itu nama ejekan, persis seperti sekarang ada nama ejekan yang kita tidak sadar dan kita juga ikut, yaitu Nasrani. Kata teman saya, Nasrani itu dari kata dasar Nasaro yang artinya orang-orang yang nasar. Itu. Tapi dalam Alkitab saudara tahu tidak ada sebutan Nasrani, dan saudara terutama pegawai pemerintah ya, ASN harusnya tahu tidak ada agama Nasrani di Indonesia. Betul? Nggak ada. Yang ada agama Kristen atau Katolik.
Nah, Kristen juga begitu pada mulanya, julukan. Tapi Kristen milik Kristus, julukan ini muncul 2 kali di dalam kitab Perjanjian Baru. Saudara boleh periksa di Kisah Para Rasul 26 ayat 28 dan 1 Petrus 4 ayat 16. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, jadi Kristen itu julukan. Ide bahwa julukan Kristen menjadi penghinaan yang membuat orang malu, saudara boleh periksa di 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16 dikatakan begini, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi jangan malu disebut Kristen, meskipun itu nama hinaan. Saudaraku yang terkasih, yang perlu diwaspadai adalah Yohanes 6 ayat 66. Saya tidak tahu, tapi kenapa bisa menjadi pas ya, simbol kejahatan 666 kalau di kitab Wahyu. Banyak yang meninggalkan Yesus. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saya beritahu, kalau ada orang Kristen yang meninggalkan Yesus, itu udah dari dulu, bro, bukan sekarang. Pengkhotbah ada, ketua majelis ada, ketua majelis wong pengikut Yesus di Yohanes 6 ayat 66 aja ada, ndak usah kaget. Itu ada meninggalkan Yesus, maka itu yang perlu diwaspadai. Nah, ada beberapa pemahaman sekarang, paling tidak ada 3. Yang pertama, murid Kristus tapi bukan orang Kristen. Itu ada di zaman sebelum Kisah Rasul. Dulu sebutnya murid Kristus, belum ada sebutan Kristen. Itu pertama. Kedua, orang Kristen tetapi bukan murid Kristus. Itu pada zaman masa kini. KTP-ne Kristen, ning uripe ora ngristeni. Kalau tidak hati-hati, saya dan saudara bisa ya. Itu saya lagi ada acara di bandara yang baru Yogyakarta di Temon untuk keperluan tertentu, lalu ada orang yang klesik-klesik. Di sini nih kemarin yang ada video porno, itu ada perempuan yang buka bajunya dan rekaman di sini. Gitu. Satunya ngomong begini, paling wong Kristen. Ada video viral, orang bikin rekaman porno di bandara. Lalu yang lain komentar, paling wong Kristen. Saya bersyukur ternyata bukan. Itu ya. Saya berharap kita bukan orang Kristen yang seperti itu. Ada murid Kristus tidak Kristen, ada yang Kristen tapi bukan murid Kristus. Yang benar, Pak, yang benar nomor 3. Orang Kristen yang adalah murid Kristus, artinya milik Kristus. Saudara dan saya juga yang ada di rumah, saya berharap kita adalah orang Kristen yang adalah milik Kristus. Saya beri warna-warni itu. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Coba perhatikan, ada 4 poin penting. Ini ciri orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus sesuai dengan tema Natal.
Yang pertama, menyucikan diri oleh Kristus. Menyucikan diri, itu yang pertama. Sudahkah kita berproses dalam Kristus? Saudara boleh tanya istri saya, Lukas Eko Sukoco yang berdiri di mimbar ini, yang sebentar lagi genap 33 tahun saya menjadi pendeta, itu tidak sama dengan Lukas Eko Sukoco sebelum 33 tahun. Bahkan baru setahun berdiri di sini. Artinya ada proses Tuhan yang melatih lebih sabar, lagi lebih sabar, lagi lebih tekun, lagi lebih tekun, dan seterusnya. Maka orang Kristen yang bertumbuh bisa dilihat apakah dia mengalami proses semakin baik atau tidak. Itu saudara, menyucikan diri, itu yang pertama. Yang kedua, taat kepada kebenaran. Taat kepada kebenaran. Semua orang butuh uang, betul, butuh uang. Saya juga butuh. Tapi taat kepada kebenaran itu utama. Gaya semuji suci enggak, saudara. Silakan, saudara komentar apa silakan. Tapi saya merasakan bahwa itu tidak bagian dari imanku. Wah, aku butuh duit apalagi 15 juta. Wah, kuwi nyambut gawe 3 sasi rong karuan tok semono kuwi. Tapi aku tidak mau. Aku harus belajar taat, tak balekke. Saudara, ini hal yang nyata, taat kepada kebenaran. Tidak mudah. Tidak mudah. Oh, Pak Pendeta imane kuat piye? Saya itu yo gojag-gajeg, wah kaerek ngene. Tapi taat kepada kebenaran. Saya putuskan taat. Yang ketiga, mengamalkan kasih yang tulus ikhlas. Tidak cukup sucikan diri, tidak cukup taat, tapi mengamalkan kasih yang tulus ikhlas. Semua yang mendengar berita firman ini tidak menyimpan dendam dan tidak ada sakit hati, tidak menyimpan kemarahan kepada orang di sekitar kita atau orang lain. Kenapa? Karena kita mengamalkan kasih. Saya tidak hanya jargoni, saya juga belajar untuk melepaskan itu, dan bisa. Roh Kudus menuntun. Yang keempat, ini yang agak sulit ini, persaudaraan. Persaudaraan. Kalau ke gereja sebelum duduk, bukan di sini ya, di gereja lain, bukan di Indonesia, di Amerika, ya, di Amerika. Itu kalau mau duduk maka dia lihat, sing kancaku ndi, kae kancaku. Lalu dia nyamperin temennya. Kenapa tidak yang dekatnya? Dekatnya kuwi dudu kancaku. Sak gereja ki kancaku meng kae, liyane ora. Loh, kan kita saudara seiman. Teori, Pak. Teori. Saudara seiman semua itu teori. Kancaku ki ora semua. Nah, persaudaraan. Bisa ndak mulai sekarang duduk tidak usah lihat sebelahku sopo. Itu persaudaraan, saling mengasihi dengan segenap hati. Tidak mudah, tidak mudah. Itu saudara-saudara, saya berharap 4 poin ini, yuk saya teruskan. Salam 4 jari, jadi ingat Pak Jokowi, maaf ya. Salam 4 jarinya itu terdiri dari sucikan diri, taat, kasih, dan persaudaraan. Dieling-eling, mau apa khotbahe salam 4 jari. Sucikan diri, taat kebenaran, kasih tulus, persaudaraan.